Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan satu tausiah yang berjudul Mukjizat dan Kekuatan Doa dalam Kehidupan Seorang Muslim. Hadirin sekalian, mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa. Mukjizat tidak bisa ditiru oleh manusia biasa, karena ia merupakan bentuk kekuasaan Allah yang mutlak. Kita mengetahui banyak kisah mukjizat para nabi. Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan dengan izin Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api yang sangat besar. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dari mukjizat-mukjizat tersebut, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun bisa terjadi jika Allah menghendakinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan mukjizat yang hanya diberikan kepada para nabi, kita sebagai umat manusia biasa diberikan sesuatu yang sangat luar biasa juga, yaitu doa. Doa adalah bentuk permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Doa adalah tanda bahwa kita lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya. Allah mendengar setiap doa, setiap harapan, bahkan setiap bisikan hati kita. Hadirin sekalian, jika mukjizat adalah bukti kekuasaan Allah bagi para nabi, maka doa adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Banyak kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa dahsyatnya doa. Nabi Yunus alaihissalam yang berada dalam kegelapan perut ikan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan akhirnya diselamatkan. Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah sangat tua tetap berdoa memohon keturunan, dan Allah mengabulkannya dengan kelahiran Nabi Yahya. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa
didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, cara Allah mengabulkannya bisa berbeda-beda. Bisa langsung dikabulkan, ditunda, atau diganti dengan yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, doa memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Doa bisa menenangkan hati yang gelisah, menguatkan diri saat kita lemah, dan membuka jalan ketika kita merasa buntu. Namun, dalam berdoa, kita juga harus memperhatikan adab-adabnya. Di antaranya adalah berdoa dengan ikhlas karena Allah, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Tidak tergesa-gesa, serta memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Selain itu, kita juga harus bersabar, karena seringkali manusia ingin segala sesuatu serba cepat. Padahal Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk kita. Hadirin sekalian, jangan pernah berhenti berdoa, walaupun doa kita belum juga dikabulkan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Bisa jadi Allah ingin kita lebih dekat kepadanya melalui doa-doa kita. Ingatlah, sebesar apapun masalah kita, Allah jauh lebih besar. Dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya adalah melalui doa. Sebagai penutup, mari kita jadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam keadaan senang, kita berdoa. Dalam keadaan susah, kita juga berdoa. Karena sesungguhnya, doa adalah kekuatan seorang mukmin. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak pernah lelah berdoa dan selalu bergantung kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.